Om Swastiastu, saya Putu Hendriana dengan NIM 2105031003 dari program studi D3 Teknik Elektronika di Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari perbaikan dan perawatan perangkat pendingin untuk menjelaskan sistem kelistrikan, elektronik dan mekanik pada kulkas. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan sistem kerja kelistrikan, elektronik, dan mekanik pada kulkas. Nah, di sini sudah ada dua gambar diagram atau wiring dari sistem mekanik pada kulkas dan sistem kelistrikan elektronik pada kulkas. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan sistem mekanik pada kulkas terlebih dahulu. Nah, hal utama yang perlu dipahami dari sistem pendingin adalah refrigan. Biasanya disebut juga dengan freon. Sebenarnya freon itu juga salah satu jenis refrigan. Nah, refrigan itu suatu zat atau bahan pendingin yang bisa berubah wujud dari cair menjadi gas, kemudian cair lagi. Nah, refrigan itu dialirkan dalam suatu sistem yang tertutup yang melewati 4 komponen ya. Yang utama yaitu ada di sini expansion pump, lalu evaporator, selanjutnya di sini ada kompresor dan kondensor. Nah, itu adalah 4 komponen yang akan dialiri oleh refrigan. Nah, cara kerjanya di sini saya akan jelaskan dari expansion pump atau katup ekspansi terlebih dahulu ya. Nah, cairan refrigan mengalir dari katup ekspansi atau expansion pump berupa cairan menuju ke evaporator. Nah, di evaporator terdapat kipas atau fan motor untuk menarik udara dari dalam kulkas yang melewati kisi-kisi pipa atau radiator yang berisikan aliran refrigan. Yang mana refrigan cair ini akan menerima panas dari udara yang dihisap sehingga refrigan berubah wujud menjadi cair menjadi gas, yang dari cair menjadi gas ya. Nah, udara yang sudah turun temperaturnya dihembuskan ke dalam kulkas lagi sehingga suhu yang ada di dalam kulkas tersebut akan menjadi dingin. Nah, setelah itu cairan refrigan akan mengalir ke kompresor. Nah, refrigan yang sudah berubah wujud menjadi gas dinaikkan tekanannya oleh kompresor sehingga temperaturnya naik melebihi temperatur ruangan atau di luar kulkas, lalu dialirkan menuju ke kondenser. Nah, pada kondenser ini terdapat juga kipas atau fan motor yang ada di luar kulkas ya, untuk menarik udara di luar kulkas melewati kisi-kisi kondensor ini ya. Nah, refrigan ini bertekanan atau temperaturnya sangat tinggi yang ada di kondensor ini. Panas yang ada pada refrigan ini akan dilepas ke udara yang melewati di kisi-kisi pipa ini ya, sehingga udara yang keluar pada kondensor ini terasa lebih hangat atau panas. Nah, selanjutnya dari kondensor ini akan menuju ke expansion pump. Nah, refrigan itu diturunkan kembali tekanannya dengan expansion pump atau katup ekspansi sehingga menjadi cair kembali dan menuju ke evaporator lagi. Nah, itu adalah siklus
yang akan terus berulang-ulang sampai suhu udara di dalam kulkas tercapai. Seperti itu ya. Nah, sistem pendingin ini dilengkapi dengan termostat untuk mengukur suhu di dalam kulkas. Ketika suhu sudah tercapai, kompresor akan mati sehingga aliran refrigeran akan berhenti. Ya. Dan akan menyala kembali untuk mempertahankan suhu di dalam kulkas yang kita setel ya. Nah, itu adalah penjelasan tentang sistem mekanik dari kulkas. Nah, dari penjelasan yang saya dijelaskan tadi, ada beberapa hal penting yang sering disalahpahami oleh orang. Nah, yang dihembuskan oleh evaporator ini atau yang dihembuskan di dalam kulkas itu bukan freon atau refrigeran. Itu hanyalah udara yang sudah diturunkan suhunya atau temperaturnya. Nah, refrigeran atau freon itu tidak akan habis selagi tidak ada kebocoran di dalam sistem ini ya. Ini kan pipa ini. Selagi tidak ada kebocoran ya di dalam pipanya, sehingga aliran refrigeran itu terus bersiklus dan tidak keluar ya refrigerannya. Nah, itu adalah sistem mekanik pada kulkas. Nah, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem kelistrikan elektronik pada kulkas. Nah, di sini ada terminal line, netral, dan ground, di mana line ini bisa juga ini tidak menentu ya, karena dari tegangan AC itu kan bolak-balik, jadinya line ini entah line atau netral juga bisa di sini melewati jalur ini, dan ini juga sama line atau netral karena tidak menentu, karena arus AC itu adalah arus yang bolak-balik atau tegangan bolak-balik. Di sini groundnya tetap ground ya. Nah, dari line atau netral sini mengalir menuju ke termostat atau menuju ke lampu. Nah, di sini termostat, inilah gambarnya ya. Nah, termostat ini berfungsi untuk mengatur temperatur ruangan di dalam kulkas. Nah, dari termostat ini menuju ke timer defrost, di mana timer defrost ini berfungsi untuk mengatur lamanya kerja kompresor dan mengatur proses pencairan bunga es di evaporator. Nah, di sini timer defrost ini gambarnya ya. Ini berarti mempunyai dua fungsi, yaitu untuk mengatur lamanya kerja kompresor dan untuk mengatur proses pencairan bunga es. Nah, untuk mengatur pencairan bunga es di evaporator, ketika terminal 3 ini kedua sini menuju ke termodefrost atau defrost termo. Nah, defrost termo ini berfungsi untuk mendeteksi temperatur di sekitar evaporator, sehingga bisa mengatur apakah proses pencairan es perlu dilakukan atau tidak. Nah, alat ini juga berfungsi untuk menghentikan proses defrost apabila temperatur pada evaporator sudah terdeteksi di atas 0 derajat Celcius. Nah, ini adalah gambarnya ya dari termodefrost atau defrost termo.
Nah, dan selanjutnya aliran elektron mengalir ke plate heater. Nah, plate heater ini berfungsi untuk mencairkan es di bagian penampung air selama proses defrost. Di sini juga ada defrost heater, di mana defrost heater ini juga pemanas utama yang berfungsi untuk mencairkan es yang ada di evaporator. Ukuran heater ini sekitar 120 sampai 150 watt. Nah, selanjutnya mengalir ke thermofuse yang menuju ke netral. Nah, thermofuse ini seperti sekring ya, ini sekring ya. Nah, fungsinya ini apabila defrost thermo ini mengalami kerusakan, misalnya tidak mau memutus pada temperatur yang telah ditetapkan, maka defrost heater ini akan terus memanaskan ruangan ya, di sekitar evaporator. Nah, akibatnya temperatur di ruangan di dalam evaporator itu akan naik terus, dan jika dibiarkan itu sangat berbahaya. Nah, selain heater ini bisa rusak, juga di interior lainnya pada kulkas ini akan meleleh karena pemanasannya yang tidak terkontrol tersebut. Nah, termofos ini akan memutus jika temperaturnya sudah melebihi ya. Nah, selanjutnya termofos ini menuju ke netral. Nah, selanjutnya di sini ketika timer defrost atau defrost timer dari titik 3 ini menuju ke 4, terminal 3 ke terminal 4, aliran elektronnya akan menuju ke kipas ke evaporator dan ke overload protector. Nah, di mana overload protector ini berfungsi untuk mencegah terbakarnya motor kompresor yang diakibatkan oleh panas yang berlebihan pada kompresor. Nah, dari overload protector akan menuju ke terminal common dari kompresor, di mana kompresor ini berfungsi untuk menggerakkan kompresor sehingga refrigeran bisa bersirkulasi, yang sudah saya jelaskan tadi di sistem mekanik pada kulkas. Nah, di sini pada saat kompresor mulai hidup akan mulai bergerak. Di sini ada yang namanya PTC starter atau relay PTC. Di sini berfungsi untuk menggerakkan kompresor saat kompresor mulai bekerja dan mati setelah sudah di starter ya. Nah, di sini terlihat ada dua lilitan running dan lilitan starting. Nah, di lilitan starting inilah untuk menstarter ya, untuk membantu menjalankan kompresor bekerja. Nah, di sini juga ada SC atau starting capacitor. Nah, kapasitor ini berfungsi untuk menambah torsi pada saat kompresor mulai bekerja. Nah, di sini juga ada RC atau running capacitor. Fungsinya ini untuk menggeser sudut fase dan memanfaatkan kumparan bantu sehingga kompresor bekerja lebih efisien. Nah, di sini aliran elektronnya turun dan menuju ke netral. Nah, selanjutnya di sini ada kipas evaporator atau fan motor yang ada di evaporator. Nah, berfungsi
Nah, ini fungsinya untuk mensirkulasikan udara di dalam ruangan kulkas. Nah, dari LAN ini adalah terminal netralnya ya, menuju ke saklar. Nah, di sini terdapat dua saklar ya, karena kulkas ini adalah kulkas 2 pintu. Di sini ada pintu freezernya dan di sini ada pintu kulkasnya. Dan di sini pada gambar ini adalah dalam keadaan kipas evaporatornya dalam keadaan hidup ya, karena ini nyambung menuju netral. Nah, selanjutnya di sini ada lampu interior ya, yang ada pada kulkas ya. Di sini lainnya aliran elektronnya menuju ke lampu dan netralnya menuju di saklar. Nah, ketika kulkas dibuka, maka saklar ini akan berpindah ke jalur ini ya. Maka lampunya akan hidup. Yang di sini akan open ya. Maka kipas evaporator ini akan mati jika lampu kulkasnya dibuka pintunya. Nah, selanjutnya kalau kulkas pintunya ditutup, maka saklarnya berlanjut ke sini. Lampunya akan mati dan kipas pada evaporator akan hidup. Nah, jika di sini di pintu freezer jika dibuka, maka kipas pada evaporator itu akan mati. Jika ditutup akan hidup kembali. Nah, itu adalah penjelasan dari sistem kelistrikan elektronik pada kulkas dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, itu saja video dari penjelasan tentang sistem kelistrikan elektronik dan mekanik pada kulkas dari saya. Kalau ada kesalahan kata dalam pembuatan video, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.